...92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Anda masih bersama kami di Lintas Palembang Siang dan waktunya Beranda Wanita hadir menemani Anda. Nah, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya untuk di pengaruh utamaan gender, khusus di segmen Beranda Wanita nih soal karir dan juga pekerjaan. Kebetulan nih di Studio Pro 1 Palembang sudah hadir narasumber kita yang cantiknya itu 11-12 sama Tata ya. Adalah Mbak Karina Dharma, nih manajer PT Aneka Sahabat Bangunan. Selamat siang Mbak Karina. Siang Mbak Tata, siang pendengar. Terima kasih waktunya ya, saya diberi kesempatan untuk ngobrol di sini. Iya, ini kali pertama kita ngobrol-ngobrol di sini ya Mbak ya. Benar. Oke, dan pastinya untuk di kesempatan hari Rabu ini pendengar nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana ya caranya meraih kesuksesan di usia muda. Karena tadi di belakang Tata udah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Nina bahwa usia Mbak Nina ini baru 25 tahun ya. Iya, betul Mbak. Iya, ya beda tipis lah sama Tata. Apa coba ya. Jadi 25 tahun sudah menjadi seorang manajer di PT Aneka Sahabat Bangunan dan tadi juga sudah berbincang-bincang bahwa Mbak Nina ini pendengar ya bekerja, maksudnya menghandle perusahaan ini ya, PT ini juga tidak semata-mata, kan ini base-nya memang usaha keluarga gitu ya Mbak ya, Iya, tapi betul Mbak. bukan kucuk-kucuk langsung jadi manajer tapi tidak ada tantangannya gitu ya Iya, Mbak. benar sekali. Tapi pastinya juga ada tantangannya. Nah, jangan lupa pendengar nanti Anda silakan bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 yang ingin bertanya langsung sama Mbak Nina ya di segmen pengaruh utama gender ini di Beranda Wanita ya. Baik, kita kenalan dulu nih sama Mbak Nina. Mbak Nina ini seorang manajer, terus juga alumnus mana nih Mbak? Saya dulu kuliah di Singapura di Curtin University. Oke, di Singapura. Balik ke Indonesia tahun? Kurang lebih 5 tahun yang lalu, tapi selanjutnya saya sempat 2 tahun di China untuk belajar bahasa. Oh, 2 tahun ya belajar bahasa apa Mbak? Bahasa Mandarin ya? Mandarin, betul. Oh gitu, belajar bahasa Mandarin 2 tahun terus balik lagi ke Indonesia gitu ya? Untuk kerja nih, udah gantian sekolahnya, ya udah sekarang kerja gitu Mbak. Oke, udah bukan kuliah lagi. Tapi ngomong-ngomong sambil kerja saat ini ada keinginan buat nerusin kuliah lagi nggak? Ngelanjutin kuliah lagi? Kalau sekarang sih enggak ya. Enggak ya? Fokus saya sekarang untuk kerja. Oh, fokusnya sekarang untuk kerja ya? Betul Mbak. Oke. Dan mungkin setelah disampaikan tadi usianya yang memang muda ya pendengarnya 25 tahun dan mungkin Mbak Nina sendiri bisa cerita sih gimana memulai usaha atau bisnis di bidang ini bidang eksterior berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Bidang eksterior, interior juga masuk ya sebenarnya ya? Benar. Oke, silakan nih Mbak Nina. Jadi kalau boleh cerita sedikit itu perusahaan kita adalah PT Aneka Sahabat Bangunan. Jadi kita bergerak di distributor material bahan bangunan. Jadi cerita awalnya itu sekitar mungkin 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun. Betul, keluarga saya itu renovasi rumah. Oh, keluarga Betul. renovasi rumah 8 tahun yang lalu. Benar. Ya. Jadi kebetulan lantai granit yang kita pakai itu ialah brand yang kita pegang sekarang. Lalu beberapa tahun kemudian sama nih case-nya, renovasi lagi pakai granit yang sama. Oh Nah, gitu. benar. Pas di 3 tahun terakhir itu dapat tawaran dari pabrik nih, dari prinsipal, mau nggak kita di sini pegang agen project-nya gitu loh. Oh gitu. Benar, jadi dikasih kesempatan, beruntung Oke. banget sih dikasih kesempatan untuk pegang project dealer di Palembang. Oke. Benar, karena kan kita udah tahu nih, udah pakai barangnya selama beberapa tahun, kualitasnya oke, terus memang jadi kita lebih percaya diri nih, barang bagus kenapa kita takut untuk pasarin gitu Ya, Mbak. betul. Betul. Jadi dari situ sih kita start awalnya dari lantai granit yang Oh, kita memang pakai sendiri dan akhirnya sekarang kita jual. Pada Oke. saat itu hanya sebagai konsumen, sekarang jadi distributornya. Oke. Berarti karena apa yang kita jual itu sebenarnya harus yang kita pakai dulu ya Mbak ya, Betul, baru betul. kita bisa menarik konsumen gitu ya Mbak ya. Benar, Mbak. Jadi karena Mbak Nina dan keluarga juga sudah membuktikan
kualitas dari barang tersebut, akhirnya didirikanlah itu. Jadi awalnya tuh satu brand khusus, Betul. tapi akhirnya merambah gitu, Mbak? Iya, nah Nah, jadi sebenarnya ini juga kita harus bisa baca peluang sih, Mbak. Ya, Kalau misalnya kita buka distributor bahan bangunan, artinya kalau kita membangun rumah itu tidak cuma lantai granit yang digunakan, betul. banyak komponen lain. Ya. Jadi awalnya itu merambah ke perekat granit Oke. gitu. Jadi kan satu pasang. Mm-mm. Jadi di brand itu pun juga banyak macam lah. Dia ada perekat bata ringan dan lain-lain. Artinya kan kita harus bisa baca peluang, Mbak. Nggak Ya. cuman kita nggak cuman bisa jual ini, ada barang-barang lain yang mungkin bisa jadi kesempatan nih. Oke. Jadi setelah granit, yang kedua dijual apa, Mbak? Yang kedua kita mortar instan. Oke, itu apa ya, Mbak ya? Mortar instan itu dia macam-macam, bisa perekat granit, bisa perekat bata ringan. Kalau enggak sekarang mungkin tema industrial kan kita kadang-kadang ada dinding yang bentuknya itu kayak semen-semen ya, Mbak ya. Oh, oke. Sebenarnya itu memang ada satu khusus tuh namanya Acian Expose. Oh, berarti itu tuh bukan wallpaper ya, Mbak ya? Bukan. Oke. Itu memang khusus Aci sih, Mbak. Ada satu produk khusus. Iya, yang dia tuh timbul ya kalau nggak salah ya, Mbak ya? Kalau timbul bisa Bisa, diakalin. Ada oke. tekniknya supaya timbul. Ada tekniknya lagi ya. Betul, Mbak Tata. Oh gitu, waduh, saya baru tahu dan seru ya ternyata ngobrolin ini banget. semua ya. Oke, seru banget loh. Nah, tapi walaupun tadi kita di belakang udah bincang-bincang bahwa sebenarnya ini juga usaha keluarga, ya kan Mbak Nina tuh diberi kepercayaan ya oleh kedua orang tua untuk menghandle ini ya, memanage ini ya. Tapi walaupun sebenarnya kan kita apalagi yang masih muda tuh kan biasanya walaupun ditawarin gitu kan Mbak, kalau misalkan nggak yang sesuai dengan passion kita kan juga kita antara yakin dan gak yakin gitu kan ya Mbak ya. Nah, benar, Mbak. apa yang membuat Mbak Nina itu yakin gitu kan ya untuk menggeluti bisnis itu gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang yakin itu yang pertama kita harus percaya diri, kita punya self confidence sih, Mbak. Iya. Jadi saya cukup beruntung lah lahir di keluarga yang bisa biayain saya untuk pendidikan yang cukup tinggi. Iya. Jadi dari situ kan ada beberapa ilmu yang kita bisa pakai untuk Iya. di dunia kerja. Jadi mungkin bekal saya awalnya dari situ. Iya. Lalu untuk sekarang ya pasti mentor-mentor dari orang tua, advice dari orang tua dan rekan kerja gitu yang meyakinkan bahwa walaupun kita adalah perempuan di usia yang cukup muda, tapi juga kita punya capability gitu loh untuk handle perusahaan ini. Jadi tetap sih ada bantuan lah dari keluarga yang meyakinkan gitu loh. Kalau kita bisa, yang penting kalau diri kita percaya dan ada support system, mudah-mudahan sih selalu diberikan kelancaran, Mbak. Oke, jadi memang kuncinya tuh yakin dulu ya Mbak ya, yakin itu yang menguatkan kita untuk melangkah ke jalan-jalan seterusnya gitu ya. Oke. Oke, harus percaya diri juga ya. Ya, PD itulah yang membuat kita yakin itu tadi ya, Mbak ya. Nah, kalau Mbak Nina sendiri, ya saya mau tanya dulu nih, Mbak Nina ini perusahaan tersebut nih sebenarnya dari kapan? Kita itu berdirinya baru sekali di awal tahun 2020, Mbak. Awal 2020? Betul. Pandemi dong, Mbak? Benar sekali. Waduh. Nah, itu kan pandemi itu kan nggak ada yang nyangka gitu ya Mbak ya. Pandemi itu nggak ada yang nyangka tiba-tiba kita dapat, maksudnya tiba-tiba kita dihadapkan dengan pandemi gitu kan ya. Dan perusahaan ini pun baru berdiri di tahun 2020. Betul. Pada saat itu apa yang dilakukan Mbak? Sebenarnya gini, waktu itu kan kita secara produk sudah ready, secara financial juga sudah ready, berarti artinya tinggal yang balik-balik percaya diri tadi Mbak. Jadi di saat mungkin di pandemi ini orang agak rem. Nah kita harus masuk, ini momentum kita gitu loh. Di saat orang rem, ya udah kita coba nih. Kalau mereka kan agak wanti-wanti ya, nggak mau terlalu ambil banyak proyek. Betul. Ya udah berarti kita yang coba masuk. Daripada kompetitor, mungkin harganya kita juga bersaing, pembayaran fleksibel dan segala macam. Jadi sebenarnya di pandemi ini juga salah satu momentum kita Mbak. Di saat orang rem, kita justru gas gitu. Oke, nah itu gimana ceritanya di saat orang lain rem gitu ya, justru Mbak Nina dan tim itu ngegas gitu kan, jualan gitu ya Mbak ya? Benar. Oke. Sebenarnya maksudnya dalam artian kalau kita bicara kompetitor mungkin mereka kan agak takut ya untuk banyak ambil proyek. Nah sedangkan kita mungkin dari relasi-relasi yang kita juga sebelumnya harus percaya. Jadi kalau dari kita sih, kita karena kan ini perusahaan baru Mbak. Betul. Jadi apa yang orang lain nggak bisa kasih, kita akan coba kasih.
Jadi memperkenalkan dulu seperti itu Benar, ya? sebenarnya Oke, perkenalan sih. oke. Jadi apa yang tidak ada di toko lain, ada di perusahaan kita gitu ya, ada di Heeh. tempat kita gitu ya Mbak ya? Sebenarnya secara birokrasi aja sih. Kalau di situ mungkin harus Oh, cash, kalau kita bisa kasih tempo selama berapa oh lama. bisa cicil gitu ya. Betul, Jadi mempermudah yang lain gitu kan benar. ya. Oke, tapi Kalau aman sejauh ini ya Mbak? sejauh ini aman, cuman kalau kita mau bicara bad debt segala macam ya pasti ada Pasti gitu, ada ya, betul. Tapi ya oke. sejauh ini sih lancar. Oke, nah berarti kan ini pengalaman pertama ketika mendirikan usaha dan ketika itu juga pandemi gitu kan yang Betul, Mbak. itu kan artinya sebelumnya kan kita sudah punya ekspektasi yang gimana gitu ya Mbak ya. Iya, Ternyata kenyataannya berbeda ya. betul. Nah, yang Tata ingin tanyakan, apakah sebenarnya ekspektasi awal tuh gimana sih Mbak untuk Mbak Dina sendiri sama keluarga sama tim gitu kan ya tentang perusahaan yang akan didirikan, terus tiba-tiba kenyataannya seperti apa? Apakah kenyataan dan ekspektasi itu wah memang ada perbedaan tapi tidak begitu jomplang lah ya maksudnya ya, atau jangan-jangan memang ternyata ya bedanya jauh gitu. Sebenarnya kalau mau diekspektasiin, Heeh. kalau di tahun pertama itu Iya, memang kita mengalami kesulitan sekali, Mbak. iya, Itu struggle-nya itu pasti ada karena di mhm, pandemi ini seluruh dunia, seluruh dimanapun kena ada efek kena, sampingnya, iya, betul. Jadi ke depannya itu akan terjadi apa kan kita nggak akan tahu, Mbak. betul, Daya beli pun pada saat itu menurunnya jauh iya, gitu. Jadi ya memang di awal pun kita tidak maksudnya kita ada punya ambisi. iya, Cuman tetap harus tahu ini ada situasi yang untuk mungkin jangan terlalu ambisi karena ada resiko-resiko yang harus ditanggung, Mbak. Jadi heeh, tetap harus baca situasi sih. Walaupun kita ngejar target, tapi heeh, tetap harus lihat ada beberapa resiko yang harus kita tanggung mhm, gitu. Jadi kita sih nggak terlalu pada pada awal sih untuk target mungkin nggak terlalu nggak setinggi sekarang sih, Mbak, mhm, gitu. Dan tahun pertama ya kita ngerti gitu loh. mhm, Apabila sales-sales atau tim nggak bisa capai target pada saat itu ya kita mengerti. Memang keadaannya seperti ini, nggak cuma di sektor usaha kita, orang iya, lain pun seperti ini gitu loh, Mbak. oh Jadi gitu, memang tahun pertama kita harus lebih mengerti sih, oke. ngerti situasi. Tahun pertama mengerti dan masuklah di tahun kedua seperti itu ya Mbak ya. Jadi di Mhm. tahun kedua itu sudah agak ringan gitu ya Mbak, Benar, sudah bisa benar. belajar dari tahun pertama gitu ya Betul, Mbak ya. betul. Oke ya, ini cukup menarik nih pendengarnya, dan ini harus benar-benar kuat gitu ya Mbak ya. Nah Mhm. silakan bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga WhatsApp di 082179279090 ya. Berbicara soal meraih kesuksesan di usia muda, kita bacakan dulu WhatsApp ya yang sudah masuk di 082179279090. Oke, selamat siang Mbak Nina. Yang ingin saya tanyakan ya, ukuran sukses untuk Mbak Nina sendiri itu seperti apa? Waduh. Oke, silakan nih Mbak. Sebenarnya sukses itu relatif, Mbak. Ya, Benar. Sebenarnya kalau mau dibilang sukses, sekarang pun saya juga nggak berani bilang saya sukses. Menurut mm-mm, saya belum mm-mm, sukses. mm-mm. Jadi yang penting kalau menurut saya yang penting kita hidup nyaman, Ya, kita nggak bikin susah orang, ya itu mm-mm, artinya sukses sebagai wanita aja gitu loh. Karena ya, kan kadang-kadang di pikiran saya itu wanita itu nggak harus sukses ya, gitu. Kita kan punya yang penting kalau kita bekerja itu bukan nggak targetnya tuh bukan sukses kalau menurut saya ya. ya. Yang penting kalau wanita itu kita punya value sama diri kita sendiri. Karena kalau Oke, kita kerja itu kita merasa berharga dan oke, berharganya bukan di mata orang, di mata diri sendiri, Mbak. oke. Mhm. Oke, nah value itu tadi mungkin bisa menutupi kekurangan kita itu Betul, tadi ya Mbak ya, betul. karena setiap orang kan nggak mungkin kan lebih terus ya, pasti ada Benar, kekurangan gitu kan, yang betul, Mbak. bahkan diri sendiri aja kadang nggak terima kalau misalnya punya kekurangan ya. Benar, benar, Mbak. Oke, ya silakan bergabung bersama kami kembali mendengar di 082179279090. Nah ini sudah ada juga WhatsApp yang masuk dari 08136792 sekian-sekian. Saya Eka di skip ya. Mbak Dina, perlu nggak sih sebenarnya dalam menuju sukses kita harus memiliki mentor yang khusus gitu? Oke, silakan nih Mbak Dina menanggapinya seperti apa nih? Aduh, kalau menurut saya ini perlu banget ya. Perlu ya, Benar. oke. Kalau untuk saya itu mentor saya adalah orang tua saya, Mbak. Oke, Gitu. Jadi kebetulan yang kayak saya sudah sharing di belakang sama Mbak Tata iya, tadi, background saya itu adalah saya selesai studi, saya heeh, langsung balik Indonesia dan langsung kerja gitu. Jadi oke, memang tidak ada pengalaman di luar oke, gitu, di luar kantor, di luar kerja. Jadi ya memang satu-satunya mentor saya selain rekan dan heeh, saudara yaitu orang tua saya.
Oh gitu Betul, mereka ya. support system terbesar saya sih. Oke. Nah, berbicara soal mentor ini tadi, misalnya, Mhm. ini kan Mbak Dina base-nya memang ada keluarga, katakanlah orang tua juga yang memang berkecimpung di dunia bisnis gitu kan ya. Betul betul, Mbak. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai yang memang tidak ada turunan bisnis tapi kita pengen berbisnis, apakah mentor itu tadi bisa kita capai dengan, maksudnya bisa kita jadikan contoh dari orang-orang lain, dari buku-buku atau gitu, Mbak? Bisa banget, Mbak. Bisa ya? Apalagi kalau zaman sekarang itu kan platform sudah banyak ya, ada sosial media, Mhm. ada, macam-macam sosial media lah. Jadi Heeh. ilmu itu banyak sumbernya, gitu Oke. loh. Jadi walaupun tidak ada mentor yang langsung, tapi kita bisa cari sendiri narasumbernya, mau itu dari sosial media atau ikut kegiatan seminar. Oke, berarti tinggal nanti mengaplikasikannya seperti apa ya, Mbak, ya? Betul betul, Mbak. Bonusnya adalah kalau misalkan kayak Mbak Nina itu kan bisa konsultasi langsung gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Mungkin kalau misalnya dari buku atau segala macam tuh kita cuma bisa menampung gitu ya, Mbak, ya, Iya, menerima gitu kan. Oke, ya betul, lain Mbak. kali nanti kalau mau konsultasi sama Mbak Nina aja ya. Boleh. Nanti kita bom Instagramnya ya. Waduh, Rame itu DM-nya nanti kan. Mbak Nina gimana gimana ya. nggak apa-apa. Oke, Siap. silakan di 0711 369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090 ya. Nah, kalau kita berbicara soal kesuksesan di katakanlah mungkin secara general aja gitu ya, Mbak ya. Mhm. Ini kan bidang sukses itu kan beda-beda gitu ya, Mbak ya. Betul betul, Ada Mbak. ada partnya masing-masing lah ya untuk sukses itu ya. Nah, kalau menurut Mbak Nina sendiri, kalau untuk penerapan ilmunya gitu ya, Mbak ya, apakah sebenarnya sama aja kuncinya? Mau kita sukses di bidang apapun juga tetap upayanya juga sama yang harus kita Benar, lakukan? betul. Yang penting sih, yang pasti tuh udah harus kerja keras ya. Iya? Terus, ini sih salah satu yang orang tua saya selalu Mhm ingetin, mhm kita mhm. jangan takut sama trial and error gitu. Oke. Betul, itu penting banget sih. Karena, kegagalan itu nggak cuman, kita nggak boleh terlalu fokus sama kegagalan. Dari kegagalan tersebut Heeh. kan kita harus evaluasi diri, Mhm. evaluasi perusahaan, apa yang kita harus perbaiki gitu loh, Mbak. Jadi Oke. yang paling penting itu jangan takut gagal sih. Oh, jangan takut gagal ya, Mbak, Betul ya. betul, Mbak. Oke. Jadi kalaupun gagal hari ini atau detik ini harus bangkit lagi gitu, bangkit Mhm, lagi ya, Mbak, ya. betul. Oke. Berarti benar Mbak Dina nih emang benar-benar udah, maksudnya ini ya, udah udah komplit banget di paketnya, udah memang ya udah jalan terus Jalan jalan terus, terus gitu bener ya, Mbak, ya. bener, Mbak. Nggak boleh, memang nggak boleh males sedikit ya, Mhm, nggak boleh ngerasa ya, kalau kita biasanya kalau kita tidak tidak berhasil dalam mencapai sesuatu kan ada rasa kecewa dan itu iya, kadang-kadang membuat mood kita jadi betul, berantakan ya, Mbak, ya. Nah, Mbak bener. Nina sendiri mengatasi itu seperti apa? Atau jangan-jangan nggak pernah nih Mbak mood-nya berantakan? Waduh sering, Mbak. Sering ya? Sering Nah, banget. gimana ngatasinya? Sebenarnya kalau, misal mood yang tidak bagus bisa Iya, jadi pekerjaannya pada saat itu tidak lancar. iya, Cuman balik-balik yang seperti saya bilang tadi ya Mbak Tata, mhm, kita harus evaluasi sih, Mbak. iya, Kegagalan itu kan mungkin bisa kita baca nih faktornya apa gitu loh. heeh, Jadi ya mungkin makanya kita, saya cukup beruntung sih saya punya tim yang, solid, mereka juga, bisa open discussion, bertukar oke, pikiran sama kita gitu, Mbak. mhm, Jadi di saat ada satu kegagalan kita langsung bertukar pikiran gitu loh. oke, Ini kira-kira trigger-nya apa ya? mhm, Terus, lalu apa yang kita harus perbuat next untuk kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi? oke, Langsung cari solusi gitu, Mbak. belajar dari kesalahan ya, Betul Mbak, ya. betul, penting Oke, banget sih. langsung cari solusi gitu kan, Iya dan tidak menyalahkan siapapun ya iya, artinya ya, Mbak, ya. betul. Oke, baik kalau begitu ya. Nah, saya bacakan kembali ada WhatsApp lagi nih di 0821 7927 9090 ya. Iya, siang Mbak, saya Marbella, mau tanya ke Mbak Nina nih, kendala dalam menempuh saat pandemi kemarin yang lebih dominan itu seperti apa? Dan gimana cara ngatasinya? Oh iya nih, waktu pandemi itu dominan errornya tuh apa Mbak? Seperti apa kira-kira? Sebenarnya waktu pandemi mungkin daya beli yang turun ya, Mbak, ya. Oh daya beli ya, oke. Betul. Terus juga sebenarnya, renovasi rumah mungkin bukan kebutuhan primer bagi mereka Mhm gitu. mhm. Tapi tetap kita
kita kan hidup dari jual, Mbak. Iya. Kalau kita nggak jual artinya nggak bisa bertahan hidup. Oke. Jadi mungkin kita lebih cari inovasi-inovasi, dan untungnya produk brand yang kita pegang itu dia punya classified produk ya. Jadi ada dari harga yang terjangkau, sedang, sampai cukup tinggi. Nah, jadi memang di saat pandemi ini mungkin budget dia nggak terlalu banyak, nggak apa-apa sharing ke kita gitu, datang ketemu, lalu bilang ke kita punya budget segini nih. Oke. Lalu impian rumah saya ini bentuknya seperti ini, kira-kira kalian sanggupin nggak gitu. Oke. Jadi tetap bisa disesuaikan. Jadi bukan berarti di saat pandemi ini kita nggak bisa jualan ke rumah tinggal tuh, nggak juga. Kita gitu. bisa betul kasih opsi, Mbak. Oke. Tapi yang datang ke Mbak Nina ini memang benar-benar mereka katakanlah pihak perusahaan yang membangun rumah, developer apa segala macam, atau jangan-jangan ada juga rumah pribadi? Ada juga, dia sebenarnya macam-macam, Mbak. Developer ada, konsumen yang datang langsung juga bisa. Gitu. Oh gitu. Berarti konsul aja dulu ya Boleh, gitu. boleh, Misalnya iya. kayak Tata pengen bangun rumah, Mbak, ukurannya tuh kecil tapi pengennya yang yang indah segala macam, cuman Bisa banget. budgetnya low gitu kan. Oh, dikonsultasikan dulu gitu, seperti itu ya, Mbak ya. Betul, Mbak. Oke, baiklah. Waduh, ini sangat menarik sekali pendengar ya. Memang sukses itu partnya masing-masing, tapi kebetulan ini kita bahas juga bagaimana Mbak Dina itu bisa menghandle perusahaan yang diberikan oleh kedua orang tuanya ya, dipercayakan kepada Mbak Nina. Jadi silakan aja bagi yang ingin bertanya, mau belajar langsung silakan di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 berapa nih? 082179279090. Takut kesebut nomor WA sendiri nanti. Oke, kita nanti akan berbincang-bincang kembali. Kita break dulu ya Mbak Nina ya. Kita dengerin lagu dulu. Dan pendengar tetaplah bersama kami masih di Beranda Wanita ya, pengaruh utama gender untuk hari ini 19 Januari 2022 ya. Kami akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini. Masih bersama Anda, Beranda Wanita. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. But